Sahabat dalam semesta, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat kita tentang kenapa sih di pinggir jalan, di ruas jalan tol, atau di ruas jalan utama nasional itu selalu ditanami pohon terembesi ya. Kenapa seperti itu? Nah, ternyata ada alasan goib yang tidak kasat mata yang menjadi alasan kenapa banyak pohon terbesi ditanam di sepanjang jalan, baik itu ruas jalan tol, jalan nasional, kemudian juga jalan-jalan umum seperti yang kita lihat ini ya. Nah, alasan gaib seperti apa nanti akan kita kupas tuntas di alam lingkungan dan alam semesta ini ya, supaya kita bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian juga kenapa sih tidak ditanam tanaman buah-buahan? Kan pertanyaannya secara umum itu ya. Jadi ada yang mempertanyakan kenapa di pinggir jalan tidak ditanam tanaman buah-buahan yang produktif supaya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Misalkan tanam pohon rambutan, mangga, leci, itu kan enak di pinggir jalan gitu ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu karena banyak pertanyaan yang semacam itu ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jadi sebelum kita jawab pertanyaan itu, Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita mengupdate video terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang pertama ya. Kemudian juga tekan tombol like-nya, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi yang semacam ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi sebelum masuk jawaban kenapa sih di ruas jalan tol dan juga di ruas jalan umum itu banyak ditanam pohon terembesi semacam ini, alasan gaibnya itu apa gitu ya. Alasan metafisiknya apa? Nanti akan kita jawab pasti ya, tapi kita akan lihat sejarahnya terlebih dahulu. Jadi jangan skip ya, kita lihat sejarahnya dulu. Jadi pohon terembesi ini, nama latinnya itu Samanea saman. Kemudian kalau di Jawa Barat atau di Sunda sana disebut dengan pohon ki ujan. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya disebut rain tree. Ya sama, pohon hujan. Rain itu kan hujan, tree itu kan pohon ya. Kemudian di Jawa Timur ya umum terembesi. Kemudian ada yang menarik. Jadi kalau di Madura, di Bangkalan, ada yang menyebutnya pohon ini pohon rindu malam gitu ya. Pohon rindu malam. Nah, menarik. Jadi ini kalau seperti ini yang kita lihat ini, kalau kita pakai nama rindu alam berarti ini lorong rindu alam ya, karena di sepanjang jalan ini di kanan kirinya seperti yang kita lihat ini ada pohon terembesinya. Ini cukup besar. Oke, baik kita masuk ke pertanyaannya tadi ya. Kenapa kok di jalan ini, alasan apa sih, alasan goib apa sih kok di sepanjang jalan itu ditanam pohon terbesi ini? Beberapa tahun yang lalu ketika masa pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sempat melakukan gerakan menanam pohon terbesi ini 1 miliar gitu, 1 miliar pohon, banyak sekali ya. Kemudian program ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan penghasil rokok ternama di Indonesia juga ikut melakukan program ini. Jadi sepanjang jalan itu banyak sekali programnya ya. Jadi gini, kenapa tidak ditanam pohon buah-buahan gitu ya? Ini alasan goibnya. Jadi pohon buah-buahan atau pohon secara umum ya, pohon secara umum, bukan pohon terbesi ya. Pohon secara umum termasuk pohon buah-buahan itu menghasilkan oksigen hanya 1,2 kg. Jadi pohon secara umum itu kan begini, pohon ini kan punya daun yang bisa menyerap gas CO2 itu ya, buangan gas kendaraan bermotor itu, menyerap itu kemudian dikeluarkan melalui daunnya itu dalam bentuk oksigen. Jadi menyerap CO2 gas beracun kemudian mengeluarkan dalam bentuk oksigen, udara bersih yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sebetulnya
tanpa terasa manusia itu berhutang budi pada pohon terbesi dan pohon-pohon yang lainnya itu karena proses itu tadi gitu ya. Kalau semua pohon ditebang habis hutannya, panas, kita akan kekurangan oksigen gitu ya. Susah bernafas. Kalau panas kan susah bernafas. Nah, semua pohon itu rata-rata begitu, 1,2 kg per hari produksi oksigennya, menyerap gas beracun 1,2 kg, kemudian mengeluarkannya. Nah, itu pohon secara umum. Tapi berbeda dengan pohon terembesi ini. Pohon terembesi yang sudah dewasa seperti yang kita lihat ini mampu menyerap gas beracun 7,8 kg, 7,2-7,8 kg. Kemudian 78 ya, 78 kg. Salah, jadi saya ulangi. Pohon terembesi ini yang sudah dewasa semacam ini mampu memproduksi oksigen 78 kg per harinya. Jadi dia menyerap gas beracun itu sampai 78 kg, kemudian membuat atau didaur ulang, diproduksi oksigennya jadi 78 kg. Jadi sangat tinggi dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Nah, itu kan nggak kelihatan. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan itu kan goib ya. Siapa yang bisa melihat oksigen? Ya nggak ada, nggak bisa melihat oksigen kecuali pakai alat tertentu gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian di sepanjang jalan itu ditanam pohon terembesi, bukan tanaman buah-buahan. Karena kalau tanaman buah-buahan itu produksi oksigennya hanya 1,2 kg per hari. Sementara kalau pohon terembesi ini 78 kg per hari. Jadi sangat jauh bedanya. Nah, jadi kalau seperti di jalan ini enak, ini di jalan ini ada dua. Pohon terembesi juga ditanam, kemudian kita lihat sepanjang jalan itu ada pohon mangga ya. Pohon mangga agak jauh di sana. Nah, ada itu. Jadi ini kombinasi, ada pohon terembesinya, ada pohon mangganya. Artinya di sini sebetulnya pas gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa jalan tol kemudian ruas jalan nasional memilih pohon terembesi ini sebagai tanaman di sepanjang jalan. Karena kan kita tahu produksi gas beracun paling banyak ya selain di pabrik juga di jalan raya ini. Karena kan jalan raya ini memproduksi gas buang kendaraan itu ya. Jadi sisa bahan bakar yang dipakai mobil itu menimbulkan gas beracun CO itu. Nah, itu diproses oleh pohon terembesi ini, diserap kemudian diubah menjadi oksigen, udara segar. Nah, itu alasannya kenapa kemudian ini dijadikan tanaman yang banyak di sepanjang jalan ini ya, seperti yang kita lihat. Itu ada mangganya, itu pohon mangga. Nah, ini kombinasi. Jadi pinter orang penduduk di sini ini kombinasi antara pohon. Oke, itu alasannya. Kemudian ada yang menarik di lorong ini ya. Ini ada pohon mangganya. Jadi kombinasi. Nah, lorong ini segar sekali. Meskipun tengah hari lorong ini segar. Jadi jalan ini segar karena ada pohon terembesinya. Dan ini dipakai tempat anak-anak berteduh untuk selfie dan segala macamnya karena ini jalannya jadi rindang gitu ya, jadi rindang. Nah, ini ditanam beberapa tahun yang lalu, sekitar dekade 2000-an. Sekarang kan 2020 ya. Tanaman ini ditanam sekitar 2006 atau 2007. Terembesinya ini ditanam 2006 atau 2007. Nah, sejarahnya bagaimana? Nanti akan kita ulas sesaat lagi ya. Jadi tetap di video ini jangan di skip. Jadi sejarahnya begini, pada tahun 2006 itu ada pejabat di desa ini berkunjung ke Bangkalan Madura. Nah, di Bangkalan Madura, di alun-alun Bangkalan itu banyak sekali pohon terembesi atau pohon rindu malam ini di lingkar alun-alunnya ya. Di sepanjang sisi alun-alun itu pohon terembesinya besar-besar itu. Usianya udah ratusan tahun ya, 100 tahun lebih lah. Nah, waktu itu mau berjalan-jalan di sini ya, pejabat desa itu berjalan-jalan di bawahnya pohon terembesi ini, kemudian jatuh itu buahnya pohon terembesi ini yang kepengan itu jatuh, kemudian dikumpulkan. Nggak tahu tiba-tiba perilaku begitu aja dikumpulkan, kemudian dibawa pulang ke Mojokerto di sini dan kemudian dibibit. Jadi dari bijinya itu dilakukan pembibitan. Nah, sesudah tumbuh itu maka ditanam di sepanjang jalan desa ini. Jadi jalan desa ini sekitar 2 km ya. Jadi berupa lorong ini kemudian menuju ke desa dan ke tempat wisata di desa itu. Ada tempat wisatanya, makanya disebut desa wisata. Nah, ini ditanami sepanjang jalan ini. Jadi
akhirnya kondisinya jadi sangat-sangat rindang, sangat-sangat rimbun seperti ini, jadi segar ya. Nah, pohon terbesi itu keunggulannya ya. Selain memproduksi oksigen, pohon terbesi ini juga bisa menyerap air ketika musim hujan, menyerap air begitu banyak, kemudian ketika musim kemarau bisa dikeluarkan. Jadi selain memproduksi menyerap gas beracun, kemudian memproduksi oksigen, juga menyerap air di musim hujan dan menyimpannya kemudian mengeluarkannya di musim kemarau. Sehingga kalau kita berada di pohon terbesi ini rasanya segar ya, udara tercukupi, kemudian air yang ada di bawah ini ketersediaannya juga berlimpah. Karena itu biasanya kalau di hutan-hutan yang ada pohon terbesinya ini bawahnya itu basah dan humus ya. Humusnya cukup tinggi, tanahnya menjadi sangat subur. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu.